Piala AFF 2022, pelatih Brunei Darussalam berkata, tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Pelatih timnas Brunei Darussalam Mario Rivera Campesino menilai tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Mario Rivera menyampaikan hal itu bukan dengan nada meremehkan, melainkan pujian untuk kualitas skuad timnas Indonesia yang merata. Pelatih asal Spanyol itu menyampaikan pendapatnya tersebut dalam konferensi pers menjelang laga Brunei versus Indonesia. Duel Brunei versus Indonesia merupakan laga grup A Piala AFF 2022 yang akan dihelat Stadion KLFA Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember 2022 sore. Terkait strategi melawan timnas Indonesia, Mario Rivera meminta anak asuhnya untuk tidak fokus terhadap satu pemain, sebab Mario Rivera menilai kekuatan timnas Indonesia merata di setiap lini. Tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Saya pikir semua pemain Indonesia yang tampil kemarin, pemain pengganti bahkan pemain yang tidak turun memiliki level yang sangat bagus, kata Mario dikutip dari Tribun News. Kami tidak bisa fokus terhadap satu pemain. Kami harus bermain dan bertahan sebagai tim. Kami tidak akan fokus terhadap satu pemain saja, ucap Mario. Kami harus berusaha kompak dan menjaga pertahanan. Semua pemain harus fokus, tutur pelatih asal Spanyol itu menambahkan. Pertandingan melawan Indonesia merupakan laga ketiga timnas Brunei pada Piala AFF 2022. Timnas Brunei asuhan Mario Rivera sebelumnya sudah menghadapi Filipina dan juara bertahan Thailand. Hasilnya, timnas Brunei selalu kalah kebobolan 10 kali dan hanya mampu mencetak 1 gol pada kedua laga tersebut. Dua kekalahan itu membuat timnas Brunei terpuruk di peringkat kelima atau dasar klasemen grup A Piala AFF 2022 tanpa koleksi poin. Jika kalah dari Indonesia, tim berjuluk Tebuan itu akan langsung tersingkir dari Piala AFF 2022. Di lain sisi, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup A dengan raihan 1 poin dari 1 laga. Skuad Garuda untuk sementara hanya kalah selisih gol dari Thailand dan Filipina yang secara beruntun menempati papan atas grup A. Terkait laga kontra Brunei, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia mengaku akan melakukan rotasi. Hal itu tidak lepas dari jadwal padat Piala AFF 2022. Sepanjang fase grup Piala AFF 2022, timnas Indonesia harus bertanding 4 kali dengan jeda istirahat setiap laga hanya 2 hari. Jadwal timnas Indonesia dan tim peserta lainnya semakin terlihat berat karena Piala AFF 2022 kembali menggunakan sistem home away. Setelah menghadapi Brunei, timnas Indonesia akan langsung pulang untuk bersiap menghadapi timnas Thailand. Laga timnas Indonesia versus Thailand akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 29 Desember 2022 sore. Adapun laga Brunei versus Indonesia akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Senin 26 Desember 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa menyaksikan laga Brunei versus Indonesia melalui layanan streaming RCTI Plus. Brunei Darussalam versus timnas Indonesia, 3 pemain ini harus dicadangkan Sintayong. Jelang laga kedua grup A Piala AFF 2022 kontra Brunei Darussalam, setidaknya ada 3 pemain timnas Indonesia yang harus dicadangkan Sintayong. Siapa saja mereka? Usai melakoni laga perdana kontra Kamboja, timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di Piala AFF 2022 dengan bertandang ke markas Brunei Darussalam di laga grup A Senin 26 Desember 2022. Di laga kedua grup A ini, skuad Aran Sintayong akan bertandang ke Malaysia, tepatnya di Stadion Kuala Lumpur yang jadi kandangnya di ajang ini. Melawan Brunei Darussalam di laga tandang, timnas Indonesia pun berambisi meneruskan kiprah positifnya usai menang atas Kamboja di laga pertama Jumat 23 Desember 2022. Kemenangan pun akan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk bisa melanjutkan kiprahnya hingga babak semifinal Piala AFF 2022. Kebetulan lawan skuad Garuda kali ini merupakan tim terlemah di grup A. Brunei Darussalam meraih predikat tersebut setelah menelan 2 kekalahan dengan skor besar di 2 laga awal grup A Piala AFF 2022. Di 2 laga awal grup A, Brunei Darussalam kebobolan 10 gol dan baru memasukkan 1 gol saja, dengan rincian kalah 0-5 dari Thailand dan tumbang 1-5 dari Filipina. Menghadapi tim lemah seperti Brunei, timnas Indonesia pun tak perlu menurunkan para pemain utamanya untuk melakukan rotasi. Lantas, siapa saja 3 pemain yang perlu dicadangkan saat melawan Brunei Darussalam?
di laga kedua grup A Piala AFF 2022? Berikut daftarnya. Pertama, Witan Sulaiman. Dengan alasan rotasi, Sintayong perlu mengistirahatkan para pemain utamanya di laga kontra Brunei Darussalam. Salah satunya adalah Witan Sulaiman. Pemain berusia 21 tahun ini tampil selama 82 menit di laga kontra Kamboja dan membutuhkan waktu recovery di tengah padatnya jadwal Piala AFF 2022. Di laga kontra Brunei nanti, Witan pun bisa dicadangkan terlebih dahulu agar fisiknya pulih di laga kontra ketiga, yaitu dengan Thailand bisa menjadi penentu langkah timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kedua, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang tampil penuh di laga kontra Kamboja. Ia bermain selama 90 menit tanpa tergantikan oleh pemain lainnya. Peran vital gelandang Persib Bandung ini sebagai pengatur serangan timnas Indonesia pun membuatnya harus menjaga kebugaran agar siap bertarung di setiap laga. Ketiga, Jordi Amat. Di laga kontra Brunei Darussalam ada baiknya Sintayong juga mengistirahatkan Jordi Amat dan memberikan posisinya kepada pemain lain. Pasalnya Jordi Amat tampil penuh di laga kontra Kamboja dan juga telah kena kartu kuning yang bisa saja membahayakan jika ia mendapatkan kartu tambahan di laga kontra Brunei. Apalagi usia Jordi Amat tak lagi muda, yakni 30 tahun. Sehingga agar bisa tampil prima, ia membutuhkan waktu untuk pemulihan agar siap menghadapi Thailand di laga ketiga grup A Piala AFF 2022, Kamis 29 Desember 2022.